Aku Lukia Wina Sabrina Kolbi. Halo, aku Rizal. Halo, aku Angelina. Halo, Brahma. Halo semuanya. Jadi aku Angelina dan temanku Rama. Kita di sini mau menjelaskan tentang kesenian tari remo ya Rama. Iya benar. Jadi tari remo ini merupakan salah satu tarian dari tradisional dari Jawa Timur, dan tarian ini merupakan salah satu kebudayaan penting nggak sih di Indonesia. Dan kalian pasti tahu nggak sih kalau tari remo itu merupakan pembukaan dari acara ludruk. Iya. Jadi tari remo ini merupakan kesenian. Dia agak apa ya? Nyambung sama ludruk karena merupakan awalan dari ludruk. Jadi Nah, kalau ada ludruk itu pasti biasanya ada remo ada remo dulu. dulu. Jadi remo dulu sebagai pembukanya. Nah, baru ludruk. Nah, di sini kita tuh kayak mau mencari orang yang lebih paham tentang kesenian ini ya. Iya. Kita mau apa? Biar lebih jelas lagi, kita tanya langsung aja ke orang yang udah mendalami tari remo ini. Ya. Yuk. Kita cari ya. Remo itu sebetulnya tarian pembuka yang ada di kesenian ludruk. Jadi dalam pertunjukan ludruk itu tadi, itu kan ada beberapa bagian, ada beberapa strukturnya. Jadi struktur pertunjukan itu dibuka oleh tari remo. Jadi sebelum bagian selanjutnya itu tari remo dulu, terus biasanya disebut sebagai bedayan atau semacam nyanyian dan tarian pembuka. Itu biasanya dilakukan putri-putri, jumlahnya cukup banyak, bisa 7, bisa 9, bisa, tapi rata-rata ganjil. Lalu dagelan atau lawak itu ya, bercandaan itu. Setelah itu masuk lakon, baru cerita yang utamanya. Nah, tari remo itu letaknya di awal bagian pembuka. Jadi dia tari pembuka kesenian ludruk. Nah, jadi gimana guys? Udah jelas kan? Iya dong, kan kita langsung wawancara ke maestronya yang dari Jombang. Nah, iya. Jadi gimana nih menurut maestronya tentang tari remo itu? Kita langsung aja wawancara ke narasumber selanjutnya, yaitu pelaku tari remo. Yuk. Sejak kapan gitu loh mulai berkecimpung lah istilahnya di dunia tari remo atau istilahnya kesenian tari gitu? Jadi saya mulai berkecimpung itu saat saya masih SD kelas 3. Awalnya saya tidak tertarik dengan seni, apalagi seni tari. Berhubung ada guru saya yang sampai sekarang masih tetap jadi guru tari saya, itu datang ke SD untuk mengajari dan memberikan ilmu tentang tari remo. Jadi saya ingin coba pertamanya, apa salahnya gitu nyoba kan. Kalau saat berkecimpung itu jujur orang tua mendukung, karena orang tua adalah apalagi bapak saya, ayah saya itu orang seni. Orang seni. Makanya orang tua saya sangat mendukung saya untuk berkecimpung di dunia seni, khususnya seni tari. Menurut saya tari adalah kebudayaan yang harus dilestarikan, apalagi di daerah Jombang ini kan sedikit untuk melestarikan budaya ini. Khususnya di kalangan muda ini jarang sih. Kalau yang melestarikan ini jarang. Cumanya ini tergantung pribadi masing-masing. Kayak kita itu mau nggak gitu melestarikan budaya gitu. Tapi kalau mungkin di sanggar-sanggar yang saya ketahui atau sanggar saya sendiri itu remajanya itu kebanyakan cewek. Dan anak-anak. Kalau orang dewasa udah enggak sih. Mungkin udah Remaja umur mulai anak-anak sampai remaja 10 sampai 20 tahun lah.
yang masih ikut melestarikan budaya gitu. Ya, artinya masih ada beberapa Masih ada beberapa generasi yang muda. generasi muda yang masih melestarikan gitu. Semoga ya mereka itu yang nantinya bakal menurunkan Oke, ke generasi amin, amin. selanjutnya. Sama masih sendiri. Iyalah pasti. Wih, gimana? Keren kan? Dia udah mulai nari dari SD loh. Nah, kebetulan kita juga ada salah satu narasumber yang langsung dari Surabaya ya loh, namanya Bu Dini. Beliau adalah Guru tari ya, Remo dari Surabaya. kita akan menuju ke Cak Durasim untuk mewawancarai beliau. Ya, yuk. Hai, perkenalkan saya Dini Aryati, ketua dari Sanggar Laboratorium Remo yang berpusat latihan di Genteng Kali Cak Durasim. Untuk sanggar ini sudah berdiri 28 tahun yang lalu. Nomor satu memang pembelajarannya materinya dikhususkan untuk tari remo, tapi ada tambahan tari kreasi Jawa Timuran. Kebetulan sanggar kami ini bernomor induk di Dinas Pariwisata Kota Surabaya. Jadi kegiatan untuk tari remo itu sangat banyak sekali. Misalnya peringatan hari ulang tahun Surabaya, ada masal tari remo sejumlah usianya 700 berapa itu. Kemudian ada kedatangan kapal pesiar yang dalam satu tahun ada 6 kali itu. Kita juga dimohon untuk tampilan tari remo, untuk ngajarin turis-turisnya itu tari remo. Ada juga kalau untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, kami juga misal ya Surabaya kayak kemarin upacara Hari Kebangkitan Nasional, sanggar kita juga diminta nari di Gradi. Di Surabaya sendiri juga gitu, harus bisa nari remo. Jadi di kelas-kelas ekskul baik di SD atau di SMP itu diwajibkan bisa nari remo. Dan kebetulan saya sendiri juga disuruh memegang unit tari yang ada di Petemon. Itu saya beri nama Sanggar Gumuk Petemon karena memang sebagai nama penemu dari Sanggar Jalan Petemon itu sendiri sama yang di Kapasari. Nah, itu saya diminta untuk mengembangkan tari remo untuk anak-anak kampung itu, namanya Kampung Kreatif. Nah, jadi dikembangkan tari remo. Jadi minatnya juga banyak anak kecil-kecil ya terutama ya. Alhamdulillah mereka juga berminat, orang tua juga mensupport. Gratis. Di kampung-kampung itu gratis. Ya, jadi hampir setiap semua kampung atau kelurahan itu ada pelatihan tari remo atau menggambar atau seni gambar rupa ya, teater juga ada, ludruk. Ada juga kesenian tradisional itu monggo gratis karena kan memang kita daftarnya nggak pakai duit tapi pakai KSK. KSK itu kan nomor nik. Lek arek Surabaya oleh daftar. Wah, gimana? Menarik kan? Bu Dini ini merupakan pelatih tari remo di Laboratorium Remo. Iya, beliau juga latihannya itu di gedung Cak Durasim. Nah, dan tadi wawancara barusan juga diambil langsung dari sana. Iya. Nah, gimana? Udah makin jelas kan? Jadi intinya tari remo itu satu dari banyaknya tarian tradisional di Indonesia yang wajib kita lestarikan, kan Rama? Iya, jadi kalau kata Mas Adi dan Bu Dini itu kita nggak harus bisa tarinya, tapi kita minimal tahulah keseniannya itu ada. Nah, jadi kita ini punya pesan buat Gen Z gitu kan. Kita harus melestarikan budaya Indonesia. Jangan belajar jauh-jauh, tapi kita tidak belajar Budaya sendiri. Ya. Nah, kita harus melestarikan tarian itu. Jangan nunggu diambil orang dulu baru kita mau melestarikannya. Iya. Kita nggak boleh marah-marah gitu. Ya, kalau udah diambil, terus kita kan juga nggak ngelestarikan, tapi kita malah marah-marah gitu kan. Iya, kan kayak apa banget gitu kan ya. Iya. Nah, jadi segitu aja dari kita. Kita perwakilan kelompok 5 dari PPTK. IG4. Iya. Aku Angelina. Aku Rama. Pamit undur diri. Dadah.